Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Kartika Dewi SEMM, dosen tetap program studi perhotelan Akademi Pariwisata Akpar Bina Sarana Informatika Bandung. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam rangkaian kegiatan ini, saya tengah menyusun dokumen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini saya ajarkan pada semester 4 di program studi perhotelan tahun akademik 2024-2025 dengan beban SKS 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliahnya yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia SDM Perhotelan mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian berbagai aspek pengolahan tenaga kerja di sektor perhotelan, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Hal ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang efisien, kepuasan karyawan, dan daya saing di pasar. Praktik manajemen SDM yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa staf hotel dapat memberikan pelayanan berkualitas, memenuhi kebutuhan operasional, dan mencapai tujuan strategi hotel di pasar yang kompetitif. Sistem pembelajaran perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka atau luring dan pembelajaran daring melalui platform e-learning milik Akademik Pariwisata Akpar Bina Sarana Informatika Bandung. Mahasiswa juga dapat mengakses materi kuliah dan mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS serta mengunggah tugas secara digital. Sementara kegiatan diskusi interaktif, analisis studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di ruang kelas untuk memperkuat keterlibatan dan pemahaman mahasiswa. Metode pembelajaran. Saya menerapkan metode pembelajaran yang bersifat aktif, partisipatif, dan konseptual, agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam situasi nyata. Beberapa metode yang digunakan antara lain, pertama, ceramah interaktif, digunakan untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar dan teori dalam manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh. Yang kedua, diskusi kelompok mendorong kerjasama antara mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan studi kasus yang relevan dengan dunia industri perhotelan. Dan yang ketiga adalah project based learning. Mahasiswa ditugaskan untuk merancang proyek manajemen SDM sebagai bentuk implementasi praktis dari materi perkuliahan yang dipelajari. CPL atau capaian pembelajaran pada mata kuliah MSDM yaitu CPL 1, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2, mahasiswa menguasai prinsip dan teknik komunikasi persuasif dalam pemasaran produk-produk hotel. CPL 3, mahasiswa mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil yang secara mandiri. CPL 4, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kepemimpinan, komunikasi, teknologi, pemasaran, dan penjualan, sumber daya manusia, riset, dan adaptasi dengan perubahan yang ada di industri hospitality. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sumber daya dan kontribusi bagi organisasi hotel. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, penanaman sikap dan perilaku sebagai seorang anggota organisasi perusahaan khususnya pada bidang perhotelan. CPMK 3, mahasiswa mampu memproses perekrutan sampai dengan pemutusan hubungan kerja dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip dasar manajemen sumber daya manusia
pada bidang perhotelan. CPM keempat, mahasiswa mengetahui dan menguasai secara mendalam tentang manajemen sumber daya manusia, sistem perencanaan SDM, desain pekerjaan, dan analisis pekerjaan, lalu juga penarikan SDM, pengembangan SDM, kompensasi, hubungan serikat karyawan pada bidang jasa perhotelan. Dan CPM kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah MSDM yang diberikan melalui tugas-tugas berupa studi kasus MSDM, khususnya di bidang perhotelan. Media pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang pertama adalah modul atau RPS yang diunduh melalui platform e-learning milik Akademik Pariwisata Akpar Bina Sarana Informatika Bandung. Yang kedua yaitu PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Yang ketiga adalah video pembelajaran dalam bentuk micro-teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom. Materi pembelajaran pada mata kuliah MSDM yaitu pertama mengenai manajemen sumber daya manusia dalam bisnis perhotelan. Di pertemuan kedua membahas tahapan pembukaan hotel dan proses rekrutmen. Pertemuan ketiga mengenai penyusunan anggaran hotel. Di pertemuan keempat mengenai struktur organisasi hotel. Pertemuan kelima mengenai kerjasama departemen, perizinan, dan jaminan sosial dalam operasional HRD. Di pertemuan ke-6 mengenai peraturan perusahaan hotel, dan pertemuan ke-7 mengenai orientasi, training, dan pengembangan. Di pertemuan ke-8 mengenai pengangkatan karyawan tetap, pertemuan 9 mengenai remunerasi penggajian, di pertemuan 10 mengenai mutasi karyawan, pertemuan 11 mengenai rasio karyawan dan peraturan kerja, di pertemuan ke-12 mengenai departemen dalam struktur organisasi hotel, dan pertemuan terakhir adalah mengenai pengakhiran hubungan kerja. Kriteria penilaian dalam mata kuliah manajemen SDM ini mencakup 4 komponen, meliputi absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Penilaian hasil belajar dilakukan secara objektif mengacu pada indikator yang mengacu ketepatan dalam menyelesaikan tugas, penguasaan materi, partisipasi aktif selama perkuliahan, serta kemampuan mahasiswa menganalisis studi kasus yang diberikan. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur dan terukur sebagai acuan evaluasi, dan hasil penilaian tersebut saya sampaikan kembali kepada mahasiswa dalam bentuk umpan balik yang konstruktif guna mendorong peningkatan kualitas belajar mereka. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa atau student-centered learning, sekaligus membekali agar mampu berpikir kritis, bersikap adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi dinamika dunia kerja. Baik, mari kita lanjut ke tahap berikutnya dengan menyimak video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Siang. Oke, gimana kabarnya nih? Baik, semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman dalam perkuliahan hari ini. Nah, baik teman-teman, sebelumnya untuk hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah saya yaitu Manajemen SDM ya. Di pertemuan kedua ini saya akan membahas mengenai proses pembukaan hotel baru. Nah, sebelum mungkin kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya teman-teman menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke teman-teman semua, jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai proses pembukaan hotel baru. Sebelumnya, minggu kemarin nih, kita akan membahas mengenai manajemen SDM di industri perhotelan. Ada yang masih ingat nggak teman-teman? Kita ngebahas apa aja nih di pertemuan pertama? Ada yang bisa? Ayo. Oke, Dwi, boleh. Nah, kami membahas tentang bagaimana mengelola karyawan secara efektif agar operasional hotel berjalan dengan lancar. Untuk materinya itu yang dibahas mencakup seperti pengertian bisnis hotel, struktur organisasi, pentingnya keputusan pelanggan, peran SDM, dan juga sebagai
presentasi citra hotel, dan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Oke, bagus. Terima kasih ya, Wi. Nah, sekarang kita fokus ke pertemuan kedua mengenai pembukaan hotel. Ya. Yang kedua ini kita membahas suatu hal yang sangat penting dan krusial dalam pembangunan hotel ya. Jadi di industri perhotelan yang pertama yang harus kita bahas adalah rencana pembukaan hotel. Nah, rencana pembukaan hotel ini ada beberapa tahap yang teman-teman harus pelajari. Yang pertama adalah perekrutan karyawan hotel. Lalu yang kedua adalah penyusun rencana kerja. Dan yang ketiga itu menjaga keseimbangan antara biaya rendah dan hasil optimal. Dan yang terakhir itu adalah perlunya HRD sebagai ujung tombak sebelum operasional hotel. Di sini juga ada tahap persiapan ya. Tahap persiapan dari pembuatan hotel itu ada dua. Yang pertama adalah kepemilikan hotel dan yang kedua adalah keterlibatan HRD sejak awal. Nah, di sini ada kesiapan administrasi ya teman-teman. Di kesiapan administrasi ini ada beberapa poin yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama itu adalah struktur organisasi. Lalu juga job desk-nya, jangan sampai misalnya dia bagian HK. Keahliannya di HK malahan ditempatin di kitchen, kan jadi tidak mention ya, jadi nggak sesuai dengan pekerjaan atau job desk-nya masing-masing. Lalu juga nanti karyawan akan diberikan misalnya BPJS ya, BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Dan yang terakhir itu adalah kelengkapan operasional HRD, ada penyediaan ruang dan peralatan kerja yang memadai. Jadi tadi kan udah disinggung mengenai bagaimana sih caranya membangun hotel untuk pembukaan hotel baru. Nah, di sini perlunya ada pelatihan ketika karyawan itu sudah masuk menjadi karyawan hotel. Nah, pelatihan karyawan ini adalah proses yang sistematis dan terorganisir dan dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, terus kompetensi juga karyawan dalam menjalankan tugas sesuai job desk-nya masing-masing. Lalu juga pelatihan juga bertujuan untuk apa? Memastikan bahwa nanti karyawan ini memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi standar kinerja di hotel supaya apa? Operasional hotel berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, biar masih konsen nggak nih teman-teman mengikuti materi saya ingin nanya, menurut teman-teman apakah pelatihan itu hanya di awal saja atau harus dilakukan secara berkala? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo boleh. Kalau menurut saya itu pelatihan yang dilakukan secara berkala lebih efektif dibandingkan cuman pelatihan yang di awal aja, karena pelatihan yang secara berkala itu kan dapat diperbarui, terus serta kita tuh bisa tahu kayak kendala apa aja sih yang dihadapin gitu. Terus kalau misalnya pelatihan awal saja tuh kayaknya kurang cukup gitu buat bikin si yang dilatihnya itu lebih tahu gitu. Oke, bagus. Tepuk tangan dong buat Aye. Bisa jawab ya. Pelatihan itu memang harus dilaksanakan secara berkala karena kan kayak bagian HK itu pasti ada pembaharuan nih, jadi diperlukan pelatihan biar mengembang gitu, up to date dari ya sekarang lah zaman digital ya, jadi harus lebih up to date, jadi harus ada pelatihan sesuai berkala, jangan cuma waktu awal aja karena kan pasti ada perkembangan. Nah, itu yang tadi Ayah sebutkan ya, jadi harus dilakukan pelatihan secara berkala. Oke, makasih ya Ayah. Nah, di sini kita masuk lagi nih ke materi teman-teman. Jadi ada beberapa topik untuk melatih pelatihan efektif. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi yang tadi sempat saya singgung harus sesuai dengan keahlian masing-masing. Tadi kalau di HK ya berarti pelatihannya sesuai bidangnya HK, jangan sampai melenceng. Nah, yang kedua itu adalah mengembangkan materi pelatihan yang relevan, jadi harus sesuai juga. Dan terakhir adalah mengukur keberhasilan pelatihan, itu dengan apa? Nanti ada evaluasi. Setelah pelatihan pasti ada evaluasi nih, dilihat misalnya kayak Tiara udah ngelakuin pelatihan, dievaluasi nih di pas kerjanya apakah sudah diterapkan di tempat kerjanya atau belum. Nah, berarti kalau ada yang belum berarti ada yang salah di pelatihannya.
Nah, di sini kita masuk ke strategi pengembangan karyawan. Nah, ada topik utama dalam pengembangan karyawan. Pertama, pengembangan karyawan berdasarkan kompetensi. Ini yang tadi sempat saya bahas ya. Jadi harus sesuai dengan job desk-nya masing-masing atau keahliannya teman-teman masing-masing di karyawan itu sendiri. Yang kedua adalah pengembangan karyawan berbasis kinerja. Dan yang ketiga, pengembangan karyawan berdasarkan potensi. Nah, saya akan jelaskan nih kedua topik ini. Oke, ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Di pengembangan karyawan berbasis kinerja ini, pengembangan karyawan berbasis kinerja adalah strategi manajemen yang menempatkan peningkatan keterampilan dan kemampuan karyawan sebagai tanggung jawab yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Nah, pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan karyawan ini berdasarkan evaluasi kinerja tadi ya. Terus dan tujuan meningkatkan kemampuan mereka secara langsung sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi dilihat dari evaluasi kinerjanya seperti apa. Terus juga nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya kalau di HK berarti kebutuhannya apa? Beda lagi dengan yang FD service ataupun kitchen. Nah, yang tadi kan kinerja, yang kedua ini adalah pengembangan karyawan berdasarkan potensi. Nah, untuk potensi ini sendiri ada 3 yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Yang pertama itu adalah identifikasi potensi karyawan. Jadi dilihat nih, karyawan ini misalnya minatnya di bagian apa. Misalnya kalau Firda di bagian apa? Kitchen. Nah, berarti harus fokus pengembangan karyawannya di bagian kitchen untuk Firda. Jadi berbeda ya sama Danisa, jangan disatukan. Nah, terus juga kedua adalah pengembangan karir yang berkelanjutan. Maksudnya, jadi kalau teman-teman misalnya di karyawan hotel itu kan biasanya pendidikannya hanya mungkin SMA atau paling tinggi D3. Nah, jadi kalau ada karyawan yang mau S1 di pariwisata itu nggak apa-apa, karena buat upgrade untuk mencapai tujuan karirnya. Misalnya dia di HK nih, dia cuma lulusan D3, ingin upgrade S1 pariwisata untuk mungkin bisa naik jabatan nanti jadi manajer, itu harus didukung nih, pemberian dukungan dan kesempatan oleh pihak hotel. Jangan sampai karyawannya ingin berkembang pendidikannya tapi hotelnya mencegah, jadi jangan, nah itu nggak boleh. Jadi untuk apa sih harus ada dukungan, yaitu untuk nanti bisa mengembangkan hotel itu sendiri, dan itu juga merupakan potensi yang diinginkan hotel dapat berjalannya operasional hotel sebaik mungkin gitu ya. Oke, masuk lagi ke pertanyaan dari saya. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya beberapa yang tadi kita bahas. Nah, saya ingin nanya nih, kalau misalnya teman-teman di sini, bayangan aja lah ya, kan sekarang masih jadi mahasiswa ya. Bayangkan misalnya teman-teman jadi HR manager nih, bagaimana sih teman-teman mengimbangkan antara promosi berbasis kinerja dan nanti juga promosi berbasis potensi yang tadi sempat saya bahas. Ada yang bisa jawab? Sebagai HR, saya akan menyimbangkan promosi dengan menggabungkan penilaian kinerja dan potensi. Saya juga akan mengevaluasi hasil kerja karyawan sebagai indikator kinerja saat ini, sekaligus mempertimbangkan kemampuan dan peluang mereka di masa depan. Dengan cara promosi ini yang diberikan tidak hanya tentang kesiapan karyawan, tapi juga mampu untuk mengembangkan diri di masa depan. Jadi benar ya, jadi kita tuh harus nggak salah satu misalnya mau kinerja aja atau potensi aja, tidak. Tapi tadi yang saya ambil dari Putri adalah harus berbarengan ya, berkesinambungan antara potensi dan kinerja itu harus barengan. Agar apa? Untuk meningkatkan untuk operasional hotel juga ya. Baik teman-teman, tadi berarti kan mungkin ini adalah akhir dari materi hari ini mengenai pembangunan hotel baru ya. Tadi kita menjelaskan mengenai kayak peran HRD-nya, terus pelatihan yang intinya adalah untuk segala aktivitas hotel ini berjalan dengan efektif ya gitu. Nah, mungkin sebelum nanti kita masuk ada sesi diskusi, ada yang ditanyakan nggak dari materi yang tadi saya sampaikan? Saya
Bagaimana seorang HRD atau pihak HRD memastikan pelatihan karyawan itu berjalan efektif, Ibu, sedangkan fasilitasnya belum memadai? Saya jawab ya, ada pertanyaan Firda. Gimana sih HRD itu tadi berjalankan secara efektif kalau misalnya fasilitasnya belum memadai ya, untuk hotelnya belum ada atau apa, fasilitasnya masih kurang. Nah ini HRD ini bisa mensiasati keterbatasan fasilitas dengan tadi melakukan pelatihan secara efektif dari mulai mungkin simulasi dan studi kasus. Jadi lebih fokuskan kepada soft skill-nya saja karena kan memang ada keterbatasan dari fasilitas, jadi tidak bisa langsung praktek gitu. Jadi lebih ke soft skill-nya saja dan juga SOP-nya, prosedur kerjanya dijelaskan terlebih dahulu oleh HRD. Tetapi kalau diingat, HRD harus setidaknya terbuka kepada karyawan, menjelaskan keadaan dari hotelnya, misalnya keterbatasan fasilitas seperti itu. Jadi harus transparan, jadi supaya si karyawan itu tetap termotivasi dan motivasinya tidak turun karena keterbatasan fasilitas. Jadi itu ya pertanyaan dari Firda. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya. Oke, baik teman-teman nih. Jadi tadi kan kita sudah membahas materi. Jadi sekarang kita buat kelompok kecil ya, dibagi dua. Silakan bisa dibuat kelompoknya. Ini udah jadi 2 kelompok kecil ya. Nah, di sini ada diskusi kelompok atau studi kasus. Teman-teman silakan nanti dirundingkan berdasarkan kelompok masing-masing ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kelompok 1 kita membahas mengenai karyawan siap tapi hotel belum siap. Nah, nanti bisa dibaca juga untuk deskripsi kasusnya. Lalu juga silakan teman-teman nanti jawab pertanyaan yang sesuai dengan yang saya tanyakan ya untuk kelompok pertama. Dan untuk kelompok kedua ini membahas mengenai pelatihan yang tidak efektif. Apa nih harus dilakukan? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang silakan nanti kelompok 2 jawab ya untuk diskusinya. Oke, saya kasih waktu mungkin 15 menit ya teman-teman untuk diskusi kelompok ini. Silakan dikerjakan. Baik, udah 15 menit ya teman-teman. Sekarang saya ingin tahu nih jawaban dari kelompok 1 dulu ya, berdasarkan studi kasus mengenai karyawan siap tapi hotel belum siap. Boleh siapa perwakilan dari kelompok 1? Saya, Bu. Oke, Angga, boleh. Kan Pertanyaan yang nomor 1 itu menurut Anda siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas ketidaksiapan fasilitas ini? Kita sudah berdiskusi kalau menurut kita yang harus bertanggung jawab adalah pihak manajemen hotel dan proyek pembangunan atas ketidaksiapan fasilitas menjadi tanggung jawab operasional. Oke, boleh. Dan yang nomor 2, apa dampak dari situasi ini terhadap semangat dan loyalitas karyawan baru? Dampaknya dapat menurunkan semangat dan loyalitas karyawan. Mereka merasa waktu dan energi mereka terbuang percuma serta kecewa dengan ketidakprofesionalan yang terlihat. Dan yang ketiga, jika Anda berada di posisi HRD, langkah apa yang akan Anda ambil untuk tetap menjaga motivasi karyawan sambil menunggu kesiapan fasilitas hotel? Kalau saya sebagai HRD, saya akan segera mengkomunikasikan situasi ini dengan transparan, menawarkan pelatihan alternatif yang bisa dilakukan sementara, dan menjaga keterlibatan karyawan dengan kegiatan yang meningkatkan keterampilan serta simulasi atau diskusi kelompok. Oke, bagus ya, diskusi kelompok 1 ya, diwakili oleh Angga. Kalau misalnya kelompok 2, coba nanti sebelum kita ngambil kesimpulan ya. Kelompok 2 itu mengenai pelatihan tidak efektif. Siapa perwakilannya akan? Oke, boleh. Uni, silakan Uni. Baik, pertanyaan pertama, apa yang salah dari pendekatan pelatihan yang dilakukan oleh manajemen hotel? Kesalahannya itu terletak pada pelatihannya yang terlalu teknologis dan juga kurangnya keterlibatan secara langsung, sehingga dampaknya itu kepada staf tersebut nggak siap menghadapi situasi nyata. Lalu untuk yang kedua, jika Anda bertugas sebagai trainer, metode pelatihan apa yang akan Anda gunakan agar materi tersebut lebih efektif? Menurut saya, kalau saya sebagai trainer, saya akan memilih metode blended learning, yang mana metode ini menggunakan percampuran antara metode ceramah, simulasi, role play, dan juga
praktik langsung sehingga staf tersebut bisa lebih siap di dunia nyata. Dan yang terakhir, menurut Anda bagaimana cara mengukur keberhasilan suatu pelatihan dalam konteks operasional hotel? Jika untuk mengukur keberhasilan sebuah pelatihan itu bisa diukur berdasarkan kinerja stafnya, seperti ketepatan dan juga kecepatan dalam melayani tamu itu bagaimana, serta umpan balik atau feedback entah itu dari tamu ataupun supervisor. Oke, bagus ya kelompok 2 tepuk tangannya dari Uni ya, Prof. Baik teman-teman, jadi bagus ya tadi diskusinya dari teman kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa yang poin pertama ini adalah jadi HRD itu intinya tadi sempat saya bahas ya, harus terbuka. Apapun keadaannya harus dijelaskan kepada karyawannya sendiri. Nah, pihak manajerial juga, terus pihak pengolah hotel juga harus bekerja sama juga dalam mendukung karyawannya. Jadi biar karyawannya nggak motivasinya turun gara-gara misalnya hotelnya belum siap gitu. Jadi terbukalah, dijelaskan gitu. Terus juga tetap dimotivasi bahwa nanti juga akan dibangun hotel yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, tadi yang studi kasus kedua, benar tadi kata kelompok 2 ya dari Uni, bahwa pelatihan itu harus setidaknya interaktif tadi kan ya, tidak monoton, terus juga harus adanya simulasi juga. Jadi selain teori yang diberikan, perlunya praktek juga. Jadi biar lebih memahami lah mengenai pelatihan tersebut. Oke, makasih ya kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, baik. Nah, teman-teman, mungkin materi ini tadi sudah dijelaskan ya, terus diskusi juga sudah. Nah, jadi ada tugas biar teman-teman lebih inget lah di ini ya, lebih paham gitu mengenai materi pertemuan kedua ini. Nah, jadi tugasnya tolong teman-teman nanti dikerjakan ya individu. Soalnya itu adalah menurut teman-teman apa sih hal yang paling krusial yang harus dipersiapkan oleh tim HRD sebelum hotel baru mulai beroperasi agar proses pelatihan dan adaptasi karyawan berjalan dengan efektif. Nah, jelaskan oleh teman-teman secara logis dan beri contoh. Nah, ada ketentuannya, jangan lupa kata-katanya harus 400 sampai 600 kata, fokus ke peran HRD-nya, lalu gunakan argumen yang terstruktur dan berbasis reality. Nanti silakan teman-teman kerjakan, nanti dikumpulkan atau di-upload di e-learning Akademik Pariwisata Bina Sarana Informatika Bandung. Kita nanti akan bahas minggu depan ya teman-teman untuk tugasnya. Jadi jangan lupa dikerjakan. Baik teman-teman semua, mungkin untuk materi hari ini kita sudah cukup. Nah, saya ingin tahu nih dari teman-teman mengenai materi hari ini, apakah ilmu yang didapatkan atau pemahaman apa yang teman-teman dapatkan untuk pertemuan kedua ini? Ada yang bisa menyampaikan? Menurut saya, pembukaan hotel baru memerlukan perencanaan matang, mulai dari penentuan kepemilikan, perekrutan, pelatihan, hingga kesiapan infrastruktur. HRD berperan strategi sebagai ujung tombak yang menjaga efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Pelatihan harus relevan, interaktif, dan diukur efektivitasnya. Pengembangan karyawan idealnya berbasis kinerja dan potensi untuk menciptakan tim yang kompeten dan siap operasional. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua ya. Saya senang kalau misalnya teman-teman paham dan menerima materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kita bertemu lagi ya minggu depan. Jangan lupa tugasnya juga. Nanti kita akan diskusi mengenai tugasnya juga. Dan untuk minggu depan kita akan membahas mengenai penganggaran. Baik, mungkin itu saja teman-teman dari saya untuk materi hari ini. Mohon maaf teman-teman, mungkin ada perkataan saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada program studi perhotelan di Akademik Pariwisata Akpar Bina Sarana Informatika Bandung.
Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen persyaratan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDP UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.